Oke, halo selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Erva Juliardana, NRP 5025211205. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kuis 2 PBKK A tentang uh, kuis 2. Jadi di kuis 2 kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi atau website tentang booking bioskop online. Jadi di sini kita membuat sebuah aplikasi yang bernama Cinema Box. Jadi yang pertama-tama ini merupakan landing page dari website yang telah kami buat. Jadi website yang kami bernama atau aplikasi kami bernama Cinema Box. Jadi yang pertama-tama di sini merupakan home view dari aplikasi kami. Di sini ada title-nya, kemudian di sini deskripsi sedikit, kemudian di sini juga kita punya tentang about dari aplikasi kita, tentang garis besarnya. Di sini ada service-nya, ada partner, dan terakhir di sini ada kontak yang bisa dihubungi. Mungkin ini ada ketiga kelompok dari kelompok kami. Nah, langsung saja mungkin ke halaman selanjutnya itu di sini terdapat movie list. Jadi di halaman kedua ini ada halaman list-list dari movie yang sedang tampil. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa movie yang kita miliki. Oke. Jadi mungkin selanjutnya dari halaman movie kita bisa melakukan reservasi atau reserve sheet. Jadi nah, setelah masuk ke halaman reserve, kemudian di sini kita akan dimunculkan oleh deskripsi dari film itu dan durasinya, berapa lama. Kemudian kita bisa memasukkan data, mungkin kita coba menggunakan nama saya langsung. Oke, last name, di sini ada kontak, bisa memilih teater yang akan diinginkan. Di sini kita memiliki dua buah teater, ada 3D sama teater satu. Terus di sini kita memasukkan kuantitinya, mungkin satu kuantiti, dan tanggalnya bebas. Oke, terus kita book dan kita lihat langsung hasilnya di website yang telah kita buat sebelumnya. Di sini di pada tabel books itu seharusnya sini sudah diupdate. Nah, di sini sudah ada Ngurah Ervan itu dengan ID ke-18 dan dia akan menonton film dengan ID yang ketujuh. Jadi film ID ketujuh. Selanjutnya eh oke, setelah melakukan reservasi, selain itu kita juga punya halaman admin. Jadi admin di sini juga memiliki halaman tersendiri. Mungkin langsung saja masuk ke admin. Mungkin sebelum itu, sebelum masuk ke admin, itu dibutuhkan untuk autentikasi terlebih dahulu, apakah membuktikan bahwa itu admin atau bukan. Jadi di sini karena saya sudah pernah login sebelumnya, jadi username sama passwordnya sudah auto save. Sebenarnya ini keterangan data diri username sama password ini sudah diatur di database. Dan ketika kita sudah memasukkan sesuai dengan yang ada di database, maka kita bisa langsung masuk ke dashboard yang dimiliki admin. Jadi di dashboard admin, itu kita akan disuguhkan langsung dengan data-data booking sama seperti yang saya tunjukkan tadi di database. Di sini akan ditampilkan kembali. Nah, kita lihat ini yang kita masukkan tadi Ngurah Ervan dengan film extraction dan lain-lain. Terus selain itu admin juga bisa membuka movie list. Jadi di movie list admin juga dapat melakukan beberapa aksi mulai dari yang pertama itu ada add movie. Jadi dia bisa menambahkan movie secara langsung tanpa melalui database. Eh, Kemudian di sini dia juga bisa melakukan action seperti edit ataupun delete dari film yang diinginkan. Oke, itu secara garis besar aplikasi yang telah kami bangun. Selanjutnya saya akan menjelaskan langsung lewat code yang telah kami buat. Jadi yang pertama-tama itu tentunya saya akan jelaskan di folder app terlebih dahulu. Mungkin dari routingnya yang ada di config di sini yang pertama-tama ini diatur untuk semua rute dari website ini diatur di sini. Jadi di sini admin dia akan memiliki admin dashboard, admin movie list, logout. Oh ya, saya tadi juga lupa menjelaskan bahwa admin bisa melakukan logout dan landing page-nya itu selalu ada di home. Oke, jadi ketika mengakses pertama kali dia akan langsung menuju home dan memiliki beberapa route lainnya. Selain itu, kita juga memiliki view. Terlebih dahulu saya akan jelaskan. Jadi di sini kita memiliki 4 view. Jadi yang pertama header.php di sini itu menjelaskan tentang template yang akan kita gunakan untuk header-header kita. Jadi di setiap page kita memiliki header yang sama. Jadi di sini ada about, ada service, ada our partner, ada kontak, ada no playing. Jadi di sini akan dipanggil kembali di semua halaman karena semua halaman itu membutuhkan header ini.
Seperti itu. Itu untuk header.php. Jadi template dari semua halaman. Terus di sini ada home.php. Nah, ini merupakan landing page dari si website yang telah kita buat. Seperti yang saya bilang tadi, ini kembali lagi dipanggil si header.php. Nah, setelah memanggil header.php, di sini akan masuk ke halamannya sendiri atau di home.php. Mungkin langsung saja saya praktekkan. Kita menuju ke landing page-nya saja. Karena landing page-nya ini selalu menuju ke home. Nah, di sini akan memberikan beberapa deskripsi mulai dari teks cinema box atau nama website kita, terus ada your favorite cinema ticket dan bla 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 bla. Kemudian terakhir ada button movie list. Jadi seperti itu saja sebenarnya. Dan di bawah-bawahnya ini menjelaskan tentang seperti yang saya bilang tadi itu ada service, ada about, terus ada eh, anggota-anggota kelompok. Nah, ditutup dengan anggota-anggota kelompok yang berpartisipasi dalam membuat website ini. Setelah itu, ada movie list.php ini merupakan halaman atau tampilan tentang movie list ketika, nah setelah kita di home tadi, kita bisa langsung masuk ke movie list. Nah, di sini, ini halaman semua ini akan diatur di view movie list ini. Jadi, pertama-tama ya sama seperti yang tadi, kita memanggil kembali header.php-nya. Jadi, ada about, service, dan lain-lain. Setelah itu, eh, di sini kembali lagi kita bisa melakukan reserve sheet. Jadi di movie list ini kita bisa nge-reserve tempat duduk yang kita inginkan. Nah, oke, di sini ada tombol reserve sheet berupa button. Jadi jika kita mengklik button itu, kita akan langsung diarahkan ke URL-nya si reserve. Oke, itu untuk movie list. Jadi untuk selanjutnya ada reserve. Mungkin kita langsung saja reserve sheet. Nah, di sini itu semua halaman ini itu diaturnya di reserve.php pada bagian views. Kembali sama seperti tadi, mengulang lagi untuk memanggil header. Kemudian di sini, nah kita meminta inputan beberapa inputan kepada user seperti di sini ada first name, last name, kontak seperti seperti di sini. Terus di sini kita memberikan drop down berupa teater karena kita hanya memiliki dua teater berupa drop down. Itu ngambilnya langsung dari tabel teater yang telah kami buat. Selanjutnya di sini juga ada kita apa namanya memberikan pilihan waktu dan pilihan jam yang mereka inginkan. Seperti itu untuk halaman reserve. Mungkin selanjutnya ada controllers, models dulu mungkin. Nah, di sini itu akan mengatur apa aja kolom yang akan ada di books models.php. Mungkin di sini yang book model.php terlebih dahulu. Di sini ada movie ID nanti nanti dia akan menampilkan semua movie ID, first name, last name, kontak eh, kontak, terus tes ini theater settings, terus ada quantity, date, time, dan di moviesnya juga seperti itu. Dia akan menampilkan jika movie-nya ketika saya jelaskan tadi, ketika movie-nya diklik dan movie-nya eksis, dia akan menampilkan title dan segala macamnya. Dan jika tidak, ya udah dia akan movie not found. Seperti itu. Dan terakhir ada si theater model.php ini untuk menjelaskan bahwa si ID-nya bahwa dia merupakan primary key. Selanjutnya di sini masuk ke controller. Jadi pertama controller dari admin.php terlebih dahulu. Jadi yang pertama-tama si admin ini akan melakukan login terlebih dahulu. Diaturnya di function yang bernama index. Oke. Setelah itu di terdapat juga function login. Jadi di sini akan dia akan nge-get dulu si username sama password dan akan diautentikasikan eh, berupa admin dan passwordnya admin 123 karena ini eh, passwordnya masih sementara hanya satu dan selanjutnya jika gagal dia akan memberikan error atau message langsung slide flash data berupa invalid username or password. Kemudian di sini ada function dashboard. Jadi si admin itu memiliki beberapa halaman dashboard. Jadi dashboardnya itu dia hanya menampilkan book data yang telah saya tunjukkan tadi. Terus dia juga bisa ada function list. Jadi function list ini untuk mereturn si view movie list. Jadi dia akan punya halaman movie list sendiri. Jadi dia akan nge-return semua movie-movie list yang telah kita punya. Dan selain itu dia bisa nge-edit dan melakukan aksi terhadap movie itu yang akan dijelaskan nanti. Di sini ada logout, dia juga bisa melakukan logout.
Di sini ada edit movie. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi si admin ini bisa melakukan edit movie dan delete movie seperti tadi. Oke, ada home.php mungkin di sini ya udah dia akan menjelaskan landing page-nya langsung ke home, dan si movies.php ini itu oke, jadi ada beberapa function mulai dari function index. Di sini dia akan nge-get semua movie yang ada. Jadi dia akan mengambil semua movie-movie yang ada di database kita. Selain itu, di sini juga melakukan query berupa select semua movie yang ada di database kita. Kemudian ada function reserve. Jadi untuk function reserve dia akan eh, ji- punya dua kondisi. Jika movie-nya itu ada, maka dia akan langsung menjelaskan durasi dan deskripsi film itu, dan jika ada dia akan memberikan error page. Terus di sini ada calculate duration. Nah, ini sebenarnya function untuk mengkalikan si durasi kali 60. Jadi di database sebenarnya durasinya masih dalam bentuk jam, namun untuk kita tampilkan langsung ke user itu harus dikali 60 untuk menampilkan menitnya agar lebih spesifik. Dan terakhir ini ada fungsi book. Jadi function function book ini kita bisa melakukan book dari jadwal yang kita inginkan dengan memasukkan beberapa eh, first name, last name, dan lain-lain. Dan itu akan langsung diinsert ke databook. Oke, jadi seperti itu aja hal yang bisa saya sampaikan di aplikasi yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya.